Selamat datang kembali di video Night Shift, tempat di mana kita akan bercerita tentang cerita-cerita mistis yang dialami oleh para pekerja malam. Untuk cerita kali ini gue akan bawain cerita-cerita mistis yang pernah terjadi di kantor gue dan yang pernah gue alami juga. Sedikit bocoran aja nih, kalau gue itu kerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang media massa. Ya bisa dibilang kalau gue ini pegawai televisi lah, lebih tepatnya televisi swasta gitu. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam video kali ini. Pocong dan kuntilanak di lantai 4. Cerita ini gue dapat dari security yang biasa berjaga di lantai 3 dan 4. Saat itu, pada malam hari, dia kebetulan kebagian tugas untuk jaga. Dan saat melakukan patroli di lantai 4, pada jam 11 malam, bapak security ini mendengar suara cekikikan di salah satu ruangan di lantai 4. Saat dia mendekat ke sumber suara, dia tidak menemukan apa-apa. Ruangan yang dia samperin itu kosong jadi guys. Saat sudah selesai, bapak security ini balik ke posnya kan. Nah, di ruang tamu lah dia bertemu dengan Mr. Poci alias Pocong dengan wajah rusak yang lagi senyum ke arah dia. Bisa kalian bayangin kan, Pocong dengan wajah yang rusak itu senyum ke arah bapak security-nya ini. Dan di samping Mr. Poci ini juga ada Mbak Kunti dengan muka yang bisa dibilang itu rata. Jadi dia nggak ada mukanya ini. Tapi dari arah Mbak Kunti ini terdengar suara cekikikan gitu. Bisa kita tebak selanjutnya, bapak security ini melihat pemandangan yang begitu syahdu kayak gitu, dia akhirnya pingsan di lantai 4. Dan kejadian ini sempat menggegerkan orang-orang di sekitar lantai 3 dan 4 waktu itu. Tangisan di booth editor. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang media massa, kantor gue ini kan jadi memang ada keperluan untuk editing video-video atau editing VT-VT yang sedang diproduksi. Nah, gue dan salah satu rekan gue yang bertugas sebagai kreatif itu ke bagian untuk ngecek tayangan yang akan tayang untuk besok hari. Nah, kebetulan waktu itu hari Minggu. Jadi waktu itu cuma ada gue dan dia di booth editor. Saat gue pergi sebentar dan gue balik lagi, teman gue ini, rekan gue ini nanya, "Lu denger nggak itu ada suara orang nangis?" gitu deh. Ada suara cewek. Sedangkan posisi waktu itu hari Minggu dan orang banyak yang libur, cuman ada gue dan dia doang. Nah, seketika akhirnya ya kita memutuskan untuk pulang dengan ya masa bodoh lah dengan tayangan waktu itu, karena posisi udah sangat merinding. Jadi kita alhamdulillah tayangan juga bagus ternyata. Kepala terbang di lantai 12. Untuk ruangan editor atau booth editor yang sering kita sebut itu adanya di lantai 12. Nah, selain suara tangisan yang tadi yang gue dengar dengan teman kreatif gue itu, di lantai 12 ini, untuk cerita hantu kepala terbang di sini udah menjadi rahasia umum di antara para editor. Banyak yang mengaku pernah bertemu dengan hantu ini baik secara sekilas ataupun secara langsung bertatapan. Cerita yang paling serem menurut gue itu datang dari staf cleaning wanita yang saat itu dia lagi bersih-bersih di salah satu toilet. Ya, toilet wanita lah. Dan dia, staf cleaning wanita ini ngelihat hantu kepala terbang sedang di toilet wanita dan menjilati toilet di sana gitu. Saat itu mbak staf cleaning hanya bisa terdiam dan tiba-tiba si hantu nengok ke arah dia kan, dengan senyum nyengir, tapi lidahnya tetap terjulur tuh. Kabarnya waktu itu mbak staf cleaningnya langsung ngajuin resign dan sempat sakit 1 bulan gitu. Hantu wanita di studio. Cerita ini gue dapat dari salah seorang satpam di studio 5. Saat itu beliau kebagian buat jaga malam. Nah, di studio 5 ini biasanya memang ada syuting sampai dengan jam 2 pagi, jam 3 pagi, seperti itulah. Bapak satpam ini menceritakan waktu itu setelah kegiatan syuting selesai, waktu itu udah jam hampir-hampir subuh, dia bertugas buat ngecek ruangan studio, masih ada yang ketinggalan atau enggak, atau udah beres semua. Nah, saat bapak satpam ini mau ngunci pintu studionya, kedengeran tuh suara dari dalam. Suaranya ngomong, "Pak, jangan kunciin aku," gitu. Suaranya sambil kayak suara orang lagi nangis gitu guys. Karena ngedenger suara orang tersebut, satpam ini balik lagi lah masuk ke dalam studio 5 buat ngecek ada orang ketinggalan gak atau gimana gitu. Tapi pas dia ngecek nggak ada siapa-siapa. Nah, pas dia balik, posisi pintu udah kekunci dari luar. Untungnya nih Pak Satpam kan bawa kunci. Pas dia lagi masukin kunci ke lubang kuncinya, dia dengar suara cekikikan. Orang cewek cekikikan dari luar pintu. Hantu anak kecil di lantai 5.
Nah, ini kejadian gue alamin sendiri ya guys, karena ruangan gue itu sebagai kreatif itu adanya di lantai 5. Saat itu emang gue lagi ditugaskan untuk ngerjain suatu produksi yang nuntut buat gue bisa nginep di kantor. Nah, ketika jam 12 malam saat itu gue udah sendirian di kantor, nggak ada siapa-siapa lagi. Gue mutusin buat tidur karena posisinya udah lumayan spooky gitu. Tapi baru beberapa saat gue coba untuk tidur, mainan pajangan di meja gue itu jatuh dan juga kedengaran suara anak kecil ketawa. Nah, ekor mata gue tuh nangkep di arah lorong ke arah pintu keluar itu ada kayak bayangan sekelebatan bayangan anak kecil gitu lari cepet banget, tapi nggak ada kedengeran suara langkah kakinya. Oke, sampai di sini aja cerita seram di kantor gue. Mungkin kalian ada yang pernah juga ngalamin kejadian-kejadian serem ketika saat kalian lembur di kantor, ataupun ketika kalian emang dapat kebagian shift malam, bisa diceritakan di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Biarkanlah yang misteri tetap menjadi misteri karena di situ letak serunya. Sampai jumpa.